Shalom sahabat, selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal, tempat di mana kebenaran tak hanya diucapkan tapi diselami, tempat di mana setiap kata menyentuh dasar hati dan setiap ayat membuka mata rohani. Saat ini kita akan merenungkan sesuatu yang iblis tidak ingin kita sadari. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa mengguncang cara pandang kita terhadap kehidupan rohani, yaitu, kalau firman Tuhan tidak penting, mengapa iblis membuat kamu malas membacanya? Dalam dunia yang penuh notifikasi, hiburan, dan segala kesibukan, ada satu suara yang mungkin perlahan kita abaikan, yaitu suara Tuhan lewat firman-Nya. Dan justru disitulah medan peperangan sejati dimulai. Bukan di luar, tapi dalam hati kita. Karena iblis tahu bahwa orang yang tinggal dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang yang tidak bisa dijatuhkan. Oleh karena itu, saat ini kita akan mengungkap muslihat iblis yang tersembunyi dengan menyadari betapa besarnya kekuatan firman dan menghidupkan kembali cinta yang hampir padam terhadap Alkitab. Kencangkan sabuk imanmu sahabat, karena ini bukan sekadar renungan, tapi ini adalah panggilan untuk kembali ke akar iman kepada firman yang hidup. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, di hadapan hadirat-Mu kami datang saat ini untuk memohon hikmat dan terang-Mu untuk menyelami firman yang Engkau ilhamkan, sehingga setiap kata menjadi benih kehidupan. Bukalah mata hati kami, agar kami mengerti betapa penting dan dahsyatnya firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat, kalau firman Tuhan tidak penting, mengapa iblis berusaha membuatmu untuk malas membacanya? Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi ini adalah pertanyaan yang menghancurkan semua alasan palsu dan membuka tabir tersembunyi. Pertanyaan ini bukan tuduhan, bukan pula ancaman, tetapi sebuah alarm surgawi yang membangunkan kita dari tidur panjang di tengah kenyamanan dunia. Di zaman yang hampir segalanya tersedia, dari khutbah di YouTube hingga aplikasi Alkitab digital, mengapa malas membaca firman justru semakin merajalela? Apakah itu karena manusia sibuk? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih licik? Mari bersama kita telusuri jawabannya. Sahabat, iblis tidak datang dengan tanduk dan wajah menyeramkan, tetapi dia datang dengan kesibukan, keletihan, dan hiburan. Iblis tahu satu hal, bahwa jika seseorang tertanam dalam firman Tuhan, maka orang itu tidak akan tergoyahkan. Itulah sebabnya, sejak awal sejarah penciptaan, serangan iblis selalu diarahkan pada firman, seperti dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman. Itulah strategi pertama di Taman Eden, yaitu menyusupkan keraguan terhadap firman Tuhan. Dan strategi itu belum berubah, hanya kemasannya saja yang diganti. Iblis tidak perlu membuat kita murtad dari Yesus. Dia hanya cukup membuat kita untuk menunda membuka dan membaca Alkitab hari ini dan besok dan seterusnya, dan karena penundaan itu tanpa disadari kita sudah terpisah dari sumber hidup. Mengapa iblis begitu sibuk mengalihkan perhatian kita dari firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah senjata yang sanggup meluncuti senjatanya. Yesus sendiri saat dicobai di padang gurun tidak melawan iblis dengan suara keras atau mujizat, tetapi dengan firman. Beberapa fakta Alkitab menuliskan tentang firman, yaitu yang pertama, sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh. Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kedua, sebagai benih yang tidak fana, yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang ketiga, sebagai pelita dan terang. Seperti yang ada dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu
pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang keempat, sebagai makanan rohani, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis gemetar ketika kita hidup dalam firman, bukan hanya hafal ayat. Karena firman membuat kita berakar dalam kebenaran, bukan dalam perasaan. Sayangnya, banyak orang Kristen hari ini yang lebih kenal quotes motivasi daripada konteks ayat Alkitab. Kekristenan menjadi ringan seperti busa sabun yang lembut, harum, tapi mudah pecah. Banyak orang menghadiri ibadah, ikut pelayanan, tetapi menjadi gampang khawatir dan rentan karena hidup tanpa fondasi firman. Jika mau jujur, berapa banyak dari kita yang bangun tidur, langsung cek notifikasi, bukan baca 1 atau 2 ayat firman Tuhan, atau waktu kosong dan senggang dihabiskan dengan scroll media sosial, bukan merenungkan firman. Teknologi bukan dosa, tapi bisa menjadi senjata iblis yang halus untuk menjauhkan kita dari yang terpenting. Setan tidak takut kita aktif di medsos, tapi dia takut ketika kita merenungkan firman siang dan malam. Dalam Yosua 1 ayat 8 tertulis, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita tidak kekurangan konten Kristen. Kita kekurangan dan kehausan akan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan buku biasa, tapi firman adalah nafas Allah yang memberi hidup. 2 Timotius 3 ayat 16 dengan jelas menuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hal ini mengandung arti bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan luka batin terdalam, sanggup memberi arah saat hidup tidak pasti, dan sanggup menguatkan saat dunia menghempaskan. Firman bukan hanya untuk dibaca, tapi dihidupi. Karena siapa yang hidup oleh firman pasti akan berdiri kokoh dalam badai. Sahabat, bagaimana kita bisa kembali haus akan firman Tuhan? Pertama, akui dan bertobat. Janganlah bersandar pada kemauan sendiri, tetapi mintalah Roh Kudus untuk menyalakan api cinta akan firman. Yang kedua, mulai dengan sederhana. 1 pasal sehari lebih baik daripada tidak sama sekali. Bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa sungguh. Yang ketiga, renungkan bukan buru-buru. Bacalah perlahan dan ulangi, serta mintalah Tuhan berbicara melalui setiap kata dan kalimat. Yang keempat, gunakan waktu kosong. Salah satu caranya adalah mendengarkan audio Alkitab saat berkendara atau saat bersantai. Dan yang kelima, buat komitmen dengan sesama. Komunitas yang saling membangun akan menolong kita tetap tekun. Sahabat, kalau firman Tuhan tidak penting, mengapa iblis mati-matian menjauhkanmu dari firman itu? Jawabannya, karena firman Tuhan itu satu-satunya bukti yang paling jelas yang berfungsi sebagai pelita yang menerangi jalan kehidupan kita, sebagai pedang yang sanggup menebas kebohongan iblis, dan sebagai napas yang menghidupkan jiwa kita. Oleh karena itu, jangan biarkan Alkitabmu berdebu. Biarlah setiap halamannya menjadi cermin jiwamu, makanan rohanimu, dan pelita hidupmu. Bukalah, bacalah, renungkanlah, dan lakukanlah, karena dalam firman Tuhan engkau akan menemukan Yesus Kristus. Sahabat, mari berdoa. Ya Bapa di surga, ampunilah kami karena begitu sering mengabaikan suara-Mu, padahal firman-Mu adalah satu-satunya jawaban dari segala kekacauan di dunia ini. Hidupkanlah gairah kami untuk menggali setiap kebenaran-Mu. Buatlah kami bukan hanya sebagai pembaca, tetapi pelaku firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang sanggup membuat kami untuk tetap kuat dalam hari-hari terakhir ini. Dalam nama Yesus Kristus,
firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal terkasih, jika hari ini hatimu tersentuh, jangan tunda. Ambil Alkitabmu, bukalah dan bacalah, karena Tuhan ingin berbicara padamu. Dan bila renungan ini memberkatimu, bagikanlah kepada mereka yang mulai menjauh dari firman, karena bukan tidak mungkin satu klik bagikan dari kamu bisa menyelamatkan jiwa yang hampir tenggelam. Ingatlah selalu bahwa firman bukan hanya sekedar dibaca, tapi dihidupi. Sampai jumpa pada renungan di balik layar episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.